Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, karena posisi kita ini berada masa pandemi COVID-19, tolong dijaga kesehatannya anak-anak ya semua. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, sebelum mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama. Silakan Jumri pimpin untuk doanya. Oke, siapa? Istaidu. Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, mari kita berdoa supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anakku semua. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang fikih ya. Sebelum itu Bapak ingatkan kembali motivasi hari ini di masa pandemi COVID-19 ini, tolong anak-anak selain kita menjaga kesehatan, tetap menjaga untuk mencari ilmu ya, karena mencari ilmu itu wajib bagi kita semua. Seperti hadisnya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Baik anak-anak, kita masuk pembelajaran kita hari ini. Materi hari ini yaitu tentang kurban ya. Materi kita hari ini tentang kurban. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis atau tata cara pelaksanaan kurban serta hikmahnya. Di antaranya poin-poinnya, yang satu menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban, kedua menjelaskan ketentuan hewan kurban, dan ketiga menjelaskan hikmah kurban. Di antaranya itu. Baik, sebelum kita memasuki materi inti, Bapak mau bertanya materi kita minggu lalu apa, anak-anak? Tentang zakat, Pak. Zakat, ya. Betul. Tentang zakat, Pak. Zakat. Ada berapa pembagian zakat? Alman Sofian, coba sebutkan. Zakat ada 2, Pak. Ada 2. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama Alman apa? Zakat fitrah dan zakat mal, Pak, mungkin. Zakat fitrah dan zakat mal, mungkin. Kira-kira betul itu, Jumri? Betul, Pak. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, terima kasih Pak Alman. Tepuk tangan ke Alman. Baik anak-anak, materi kita itu tentang kurban, dan Bapak di sini menggunakan metodenya yaitu cooperative learning jigsaw ya. Apa itu cooperative learning jigsaw? Di situ nanti akan dibagi beberapa kelompok dari kita semua, dari anak-anak semua. Terus biasa mencari informasi tentang tugas yang diberikan terhadap kelompoknya masing-masing, baik ke kelompok yang lainnya ataupun yang cari di sumber-sumber yang lain. Gitu. Baik, seperti kita ketahui, setiap perayaan Hari Raya Idul Adha, kita sering menemukan di depan halaman masjid itu diadakan penyembelihan hewan. Setelah penyembelihan hewan itu, biasanya daging-dagingnya itu dibungkus-bungkus oleh panitia, terus dibagikan kepada diantaranya fakir miskin dan lain sebagainya. Kira-kira materi apa kita hari ini, anak-anak?
Kurban, Pak. Pembelian. Kurban, Pak. Penyembelihan. Penyembelihan atau kurban. Kurban. Baik. Bapak mohon maaf, Ya, teman kita Pak Karna tidak hadir Pak hari ini. oh iya. Baik, saya juga mohon maaf. Baik, saya absen Pak. dulu. Alman Sofian, Hadir Pak. Jumri, Hadir, Pak. Hadir. Yati Munyati, Hadir, Pak. Ahmad Tajudin Subki, Hadir Pak. Karna Subagja. Sudah keluar dari sekolah kita Pak. Oh, karena Subagja berhenti apa ya? Berhenti ya? Iya. Nah, tolong yang lain jangan sampai putus sekolah ya, anak-anak ya. Semangat mencari ilmu Allah, harus Pak. semangat. Mohon doanya, Semangat. Pak. Ya. Dan mohon semangatnya. Baik, kita lanjutkan ke materi dan selanjutnya kita pembagian tugas untuk hari ini. Yang pertama, tolong berhitung dari 1 sampai 5. Silakan, Jumri. 1. Dilanjutkan. 3. Ahmad Tajudin. Sudah Pak. Saya 2 Pak tadi. Udah. Oh ya. 4. Jumri 1, Ahmad Tajudin 2, Alman Sofian 3, Yati Mulyati 4. Gitu. Silahkan amati karton tugasnya ya. Ini karton tugasnya pembagian kelompok. Pertama, kelompok 1 berwarna ungu, yaitu 1 tugasnya definisi kurban, 2 tata cara pelaksanaan kurban. Kedua, berwarna orange, kelompok 2, 1 sejarah terjadinya kurban, kedua tata cara pelaksanaan kurban. Ketiga, berwarna hijau, ketentuan hewan kurban, kedua tata cara pelaksanaan kurban. Keempat, hikmah kurban, tata cara pelaksanaan kurban. Itu pembagian tugas kelompoknya ya. Tolong dicatat anak-anak ya. Ya Pak. Sudah? Sudah. Pak, izin dulu saya Pak, bentar Pak. Baik, anak-anak. Sebelum tugas kelompoknya dilakukan, Bapak akan menguraikan sedikit tentang kurban. Ini peta konsep kurban ya. Ini anak-anak perhatikan peta konsep kurban. Ini tayangan slide yang Bapak tampilkan. Pertama ada definisi kurban, hukum kurban, latar belakang perintah kurban, waktu dan tempat penyembelihan kurban, ketentuan hewan kurban, sunnah-sunnah dalam penyembelihan, serta hikmah kurban. Terlihat anak-anak? Kelihatan Pak. Ya. Pengertian kurban, perhatikan. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kuroba, artinya dekat. Sedang menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Kurban juga bisa disebut dengan udhiyah. Selanjutnya, hukum kurban. Hukum kurban, ada sebagian ulama berpendapat wajib, tapi jumhur ulama berpendapat yaitu sunnah muakkad gitu ya. Ini diantaranya perintah hukum kurban itu ada terdapat pada surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi perintah kurban itu Idul Adha gitu. Hal ini dikarenakan untuk syiar Islam gitu. Kalau pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan, ya di lapangan sebaiknya. Kalau di masjid, berarti di halaman masjid gitu. Selanjutnya anak-anak, kita ke ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Jadi kalau selain ternak itu tidak bisa dijadikan kurban ya anak-anak ya.
seperti unta, itu yang bisa dijadikan putus telinganya, putus ekornya, ataupun karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk berkurban 1 orang. Sedangkan seekor unta ataupun sapi atau juga kerbau masing-masing untuk 7 orang. Jadi bisa dijadikan kurbannya untuk 7 orang gitu ya. Selanjutnya hikmah kurban, anak-anak perhatikan. Hikmah kurban itu yang pertama bagi orang yang berkurban. Gitu. Pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keempat mewujudkan tolong menolong, kasih dan mengasihi dan rasa solidaritas. Selanjutnya hikmah kurban bagi penerima dagingnya. Yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua bertambah semangat dalam hidupnya. Sementara hikmah kurban bagi kepentingan umum, satu memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Kedua menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Demikian pemaparan sederhana ini. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum ke tugas kelompok masing-masing? Jadi Alman ya, sebetulnya tidak ada istilah daging kering dalam Islam terhadap kurban. Itu hanya istilah yang dikemukakan oleh masyarakat gitu. Ya, adapun mungkin tadi seperti penjelasan Jumri dan Ahmad Tajudin, hari daging kering itu karena hari tasriknya itu 11, 12, 13 dan masyarakat mendapatkan daging kurban, itu mungkin yang disebut dengan hari daging kering. Ya. Ya. Terima kasih Pak Alman. Terima kasih Alman ya atas pertanyaannya. Selanjutnya anak-anak, kita memasuki tugas kelompok masing-masing yang tadi Bapak berikan tugasnya. Silakan mencari informasi terkait tugasnya dan nanti mempresentasikan hasil tugasnya dan dikomentari oleh kelompok yang lain. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ya, silakan Bapak kasih waktu 15 menit untuk mencari informasi tersebut terhadap tugasnya dan nanti mempresentasikan hasilnya dan ditanggapi atau diberikan sanggahan oleh kelompok yang lain. Silakan. Sudah Pak. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah. Sudah. Baik, yang mempresentasikan kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju ke depan dan kita berikan plus untuk kelompok pertama. Silakan Jumri mewakili kelompoknya. Ya. Saya akan mempresentasikan tentang definisi kurban dan tata cara pelaksanaan kurban. Kurban itu menurut bahasa dekat. Dekat di sini berarti kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu melaksanakan kurban, kalau bukan dia ingin dekat dengan Allah, tidak akan melaksanakan. Karena banyak orang kaya juga, dia tidak mau sampai saat ini tidak mau berkurban. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, itu adalah salah satu penyembelihan kurban yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13. Penyembelihan.
Terus tata cara penyembelihan kurban, tata caranya ya waktunya itu dari tanggal 10 atau istilah kampung saya Pak itu pas lebaran haji ya. Iya. Lebaran haji gitu. Kemudian besoknya sampai 3 hari ke depannya. Hewan kurban itu kan harus binatang yang berkaki 4 ya. Gitu. Harus binatang yang berkaki 4 dan yang benar-benar hal tadi udah disebutkan oleh Bapak Guru. Kalau kambing katanya kalau domba yang saya tahu juga cukup. Kalau kambing kampung kita 2 tahun gitu kan. Kalau sapi 2 tahun, terus kemudian kalau unta minimal 5 tahun gitu. Tata cara penyembelihan kurban itu tersebut kita harus hati-hati. Kakinya ya benar oleh itu kerbau ya. Harus benar-benar megangnya. Oke. Itu Pak mungkin yang bisa saya ungkapkan dalam diskusi ini. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan anak-anak buat kelompok 1. Yang mau ditanggapi untuk kelompok 1, silakan. Yang lain, kelompok yang lain mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih kepada anak-anak dan setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya. Untuk itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk penguatan hasil diskusi dan hasil presentasi anak-anak sekalian, tolong pahami. Yang pertama memang di antara hewan-hewan kurban yang dibolehkan itu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Dan di Indonesia itu jarang sekali ada unta, bukan jarang, adanya di timur. Adapun tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban atau tata cara pelaksanaan kurban itu dilakukan tadi dari kelompok 1 itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Terus juga pada proses penyembelihan hewan kurban harus kita pahami anak-anak semua ya. Yang pertama hewan si kurban itu dimiringkan ke arah kiri ya. Jadi si hewan kurban dimiringkan ke arah kiri agar terus mukanya itu menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat itu bahaya nantinya gitu. Terus juga membaca takbir, jangan lupa. Terus juga ada biasa membaca sholawat. Dan ketika memotong hewan kurban, itu pisaunya jangan sampai diangkat kembali sebelum 3 urat yang putus itu ya, yang kita ketahui sebelumnya. Baik anak-anakku, terima kasih semuanya. Adapun kesimpulan dari materi ini dan yang bisa kita ambil dari materi kurban ini, saya mau bertanya kepada anak-anak semua dengan hasil yang saya presentasikan, yang Bapak presentasikan, terus hasil diskusi dan presentasi dari kelompok masing-masing. Pertanyaannya, bolehkah seseorang berkurban dengan ayam? Coba Ahmad Tajudin, bolehkah seorang berkurban dengan ayam? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Menurut saya tidak boleh. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya kenapa, Ahmad Tajudin? Kalau masih ada hewan yang berkaki 4, hewan berkaki 4 dulu aja. Kambing. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Ahmad Tajudin. Ya. Baik anak-anak, adapun kita telah mempelajari kurban, nanti kelak, besok ataupun lusa, anak-anak semua ketika sudah mampu, tolong laksanakan ibadah kurban, ya. Kita Insya Allah. ada rezeki, insya Allah Allah juga akan memudahkan ketika kita punya niat untuk berkurban. Amin. Ya. Terus bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Bagaimana anak-anak? Menyenangkan, Pak. Ya, alhamdulillah menyenangkan ya. Gitu. Untuk selanjutnya, tolong kerjakan tugas
yang ada di LKS halaman 35. Itu ada pekerjaan rumah ya. Dikumpulkan nanti Iya, minggu Pak. depan kita ketemu. Demikian materi kurban yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Tolong jaga kesehatan, sekali lagi jaga kesehatan. Terus jangan lupa belajar, belajar dan belajar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.